puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang sejuk ya. Kalau di Kota Batu ini sejuk ya. Matahari barusan bersinar, sekarang tertutup lagi ya. Jadi suasananya sejuk dan mudah-mudahan juga di para peserta di tempat juga cuacanya cerah ya, secara hati para peserta. Juga kepada para pemateri juga di sana juga cuacanya cerah ya, sejuk dan bahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita bisa bertemu bersilaturahim di dunia maya ya, di online. Salawat serta salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga tabi'in yang kami hormati dan kami ya, Hidayatullah Ustadz, Bapak atau Ustadz yang diadakan oleh Dikdasmen Hidayatullah, dan yang kami hormati juga dan kami banggakan kedua pemateri yang sangat luar biasa hari ini ya, akan berbagi ilmunya. Baik, beliau adalah Dr. Wahyu Dewi Agung, SH, MH, dan MM. Banyak sekali ini, gelarnya panjang beliau ya. Beliau dosen dari Sarjana Komunikasi MT. Beliau adalah dosen dari STT Stigma Malang. Juga kami hormati dan kami banggakan Ketua Akademik dari Papua ya, Ustadz Rusdan ya. Mohon maaf Ustadz Rusdan, bisa dikoordinasikan itu teman-temannya. Kalau kepala sudah bilang itu insya Allah ya. Samina wa alqa'na. Dan juga ini karena pematerinya luar biasa hari ini Ustaz, ya mahal ya. Kalau tidak para guru mengikuti ini sharing ilmunya. Juga kepada Ustazah Ridwawati Subono, mungkin ini dari Kediri ya. Juga kepada guru-guru dari SD Integral Yabudaya Blitar dan SD Integral Lukman Hakim dan semuanya para peserta. Baik, untuk mengundang ya rahmat, maghfirah dan keberkahan dari Allah, kita buka terlebih dahulu acara webinar ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Ahmad Kamil. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin إذ دخلوا عليه فقالوا منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم
قالوا كأنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada Ustaz Ahmad Kamil yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran terkhusus bagi beliau dan umumnya bagi kita mendapatkan hidayah, maghfirah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada para peserta webinar, insya Allah kita lanjut kepada penyampaian materi yang insya Allah materi pertama akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Wahyu Dwi Agung Trio Susila. Beliau kelahiran Madiun, ya, di kota Madiun, Jawa Timur, 6 September 1965. Ya, status beliau sudah menikah, ya, dan beralamat sekarang di Komplek Puri Sriwidari B2B/2 beliau 081 ya 259 267 251 ya, itu nomor HP beliau ya. Emailnya gmail.com ya. Hobi beliau membaca, berorganisasi dan olahraga. Insya Allah ya, pengalaman kerjanya banyak sekali ya. Nanti kami share saja. Ya. Kalau dibaca ini ya, yang sekarang aja mulai 2006 sampai sekarang beliau adalah presiden direktur PT BMS ya, MC Consulting, konsultan manajemen, keuangan, SDM, produk, development, riset bisnis dan lain-lain ya. Klien-kliennya itu BNI, BMI, Bank NTB, PT Timah, PNM, Bahana Venture dan lain-lain ya. Deptik DPW belum kan ya, kliennya ya. Nanti bisa kerjasama Ustaz ya sama beliau. Baik, selanjutnya 25 menit ke depan beliau Dr. Wahyu ya, mohon maaf, Dr. Wahyu Dwi Agung Trio Susila akan memandu ya, memberikan sharing ilmunya kepada kita semua. Baik, yuk kita sambut dulu dengan pekikan takbir. Takbir. Allah Akbar. Nah, kepada beliau Pak Doktor disilahkan. Ya, baik, Ustadz Kang Abdul Hamid atau Ahmad Hamid, saya A-nya disingkat ini ya. Saya apa ini? Saya pakai anak, jadi backgroundnya nggak kelihatan dulu ya. Settingnya susah bolak-balik keliru gitu. Nanti coba anak saya masih tidur biasanya lagi. Baik, ala kulli hal, alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umur dunyatin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Suara saya bisa dengar dengan jelas ya? Ya, jelas ya.
Sambil nanti saya lihat kameranya. Ini nggak enak banget saya kok. Tadi kan belakangnya porak-poranda sama anak ini ya. Tapi pakai virtual nggak bisa saya tadi. Nggak apa-apa dah. Ini sharingnya slide. Pak Dokter sudah jadi co-host. Oh gitu bisa ya. Bisa, Pak. Dibantu Mas Irfan. Saya share dulu. Ya. Pak Dokter sudah co-host. Sudah bisa? Sudah kelihatan? Sudah Pak Dokter. Oke. Baik. Moga-moga bisa bergerak. Sudah saya tanya ini. Ini bergerak ya? Bergerak. Baik. 20 menit ke depan, ada 20 menit lah barangkali. Saya akan sampaikan terkait dengan ekonomi Islam. Ya, tapi saya tidak membahas secara detail, secara makro terkait dengan tema yang saya angkat sekarang adalah ekonomi Islam bukan utopis. Ya, ini tema yang saya men-trigger teman-teman pendidik, teman-teman yang bergerak di lingkungan pendidikan, khususnya di Departemen Didasmen Hidayatullah. Ya mungkin sekedar info, saya sudah nggak asing sebenarnya dengan Hidayatullah, karena saya belajar atau nyantri di Hidayatullah itu di Kalimulya ya, tepatnya di Cilodong dulu dengan almarhum Ustadz Manan. Jadi teman-teman Malang juga mungkin Pak Nanang dan teman-teman memang cukup dekat yang sebelumnya. Mungkin singkat di Kerjaya dan hijrah kembali setelah ada sesuatu yang saya kembali ke Jakarta. Baik, mungkin sekedar singkat itu. Saya menyampaikan ekonomi Islam bukan utopis. Ini adalah men-trigger agar kita memahami betul bahwa ekonomi Islam ini ya, secara formal maupun secara faktual ini dilaksanakan. Nah, ini reminding aja, mengingatkan kepada teman-teman pendidik yang bergerak di sivitas akademik. Walaupun saya sebenarnya lebih banyak ke praktisi ya. Baik, yang pertama saya mengungkit dulu, merimain atau memberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman peserta webinar yang saya hormati, bahwasanya realita peradaban Islam yang dibangun Rasulullah ya, itu realita yang secara faktual itu tidak hanya berbicara soal agama. Jadi kehidupan Rasulullah yang mungkin dalam sirah, dalam pembelajaran diterangkan banyak kita belajar, mungkin fikihnya, mungkin hal-hal terkait dengan fikih din ya. Tetapi sejatinya Rasulullah itu diutus ya sebagai rahmatan lil alamin, lengkap model kehidupan yang boleh sampaikan. Ya, baik secara politik, ekonomi, sosial, hukum dan segala macamnya. Karena misi daripada kekhalifahan ya, bagaimana Allah sampaikan di surat Al-Baqarah awal ya, baiklah kebuka 5 lagati menjadi khalifah, ini betul-betul disampaikan Rasulullah dalam konteks beliau sebagai arsalah sebagai Rasul. Realita yang ada, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, bahwasanya kehidupan Nabi juga mencontohkan ekonomi, peradaban tentang muamalat. Jadi kalau Islam tidak mengatur ekonomi, itu memang sementara ini atau katakanlah masa-masa keterpurukan Islam memang tidak diangkat banyak. Nah ini PR segera dilakukan meskipun mungkin diawali dengan bank syariah. Tetapi saya akan menyampaikan bahwa realitas yang ada ini banyak dilakukan hanya parsial. Meskipun kita sebenarnya tahu bahwa lagi Islam tidak dikotomis antara ya, dunia dan akhirat. Jadi kalau kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah
Maaf saya tidak menggurui orang gitu. Wa bil akhirati hasanah. Jadi hasanah dunia dan akhirat itu pakai kata hubung wa, artinya selevel. Wa itu kalau misalkan Kang Hamid dan ini apa misalkan Pak Farhan digandeng Pak Hamid, Pak Farhan. Boleh Pak Farhan dulu, boleh Pak Hamid. Artinya setara. Nah inilah realita yang mestinya tidak dikotomis. Nah dari mana berangkatnya Bapak Ibu? Kita memahami bahwa risalah kenabian itu komplit. Artinya syamil. Syamilan. Artinya lengkap dan sempurna. Bagaimana dinyatakan Allah bahwa yaumal amatu lakum dina. Itu sudah qat'i dan jelas bahwa sudah lengkap. Nah, risalah kenabian yang tentunya 500 kalau orang yang ambil tidak mungkin hanya bicara dari sisi hanya agama dan perspektif religi atau ritual, tapi selengkapnya hanya kebetulan mungkin elaborasi pengajaran di dunia pendidikan kita masih kepada tahapan-tahapan yang sifatnya ritual. Tapi mengangkat mungkin di kutab itu ada adabnya dikuatin atau tahfiznya. Lebih kepada arah-arah yang sifatnya keberadaan din sebagai sarana menuju akhirat. Nah, penguasaan dunia ini lebih banyak ditinggalkan, apalagi ketika memang Indonesia cukup lama dijajah dan kekalahan daripada kekhalifahan Islam yang sejak masuknya Mughal dan terusnya, dan Turki Utsmani hanya sebagai sebuah simbol kekhalifahan dan simbol, itu pada akhirnya pembicaraan tentang ekonomi politik itu menjadi masih sesuatu yang dinafikan. Nah, akhirnya kita memahami semua bahwa risalah kenabian itu utuh ya antara dunia dan akhirat dan segala aspek dalam kehidupan diatur. Seringkali kita mengatakan mengklaim bahwasanya Islam mengatur dari kamar mandi sampai tempat tidur, tapi pada kenyataannya kita tidak melaksanakan hal-hal yang ketika kita bangun. Ya kalau tidur mungkin kita melaksanakan hanya singkat ya doanya hanya Bismillahirrahmanirrahim itu mestinya menggunakan aktivitas yang Nabi sampaikan. Nah inilah di zaman masih baik Nabi, sahabat Fatah itu mungkin pada masa yang akan mengikuti daripada ekonomi Quran. Begitu. Sebagai contoh, bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab dalam melakukan pengaturan keuangan negara dengan Baitul Mal. Bagaimana beliau sudah merumuskan al-kharaj, perluasan perolehan tanah ya yang dihasilkan dari pampasan perang. Nah, itu sudah disampaikan, dilakukan beliau. Ya, bagaimana tanah itu ketika harus dimanfaatkan, dibagi-bagi kemana? Itu dilakukan oleh Umar bin Khattab. Itu dalam konteks negara. Berikutnya pada masa Abdul Malik bin Marwan, Bani Umayyah, masa kejayaan, itu juga sudah dilakukan. Mencetak dinar dirham kembali, meskipun itu dari versi ya sebelumnya dicetak kembali, wujud daripada pengaturan ekonomi negara dan pemasukan negara diperluas. Itu di zaman Bani Umayyah. Pada 10 kekali dan diambil alih oleh Bani Abbasiyah, ya. Ini ekonomi negara sangat menjadi perhatian.
Sebagai contoh, kekhalifahan Harun al-Rasyid itu mengangkat ulama yang bernama Abu Yusuf. Abu Yusuf inilah kemudian memberikan nasihat, karena diangkat oleh kekhalifahan sebagai qadhi qudot atau hakim agung, yang salah satu tugasnya memberikan nasihat kepada negara bagaimana negara ini mengatur sumber dayanya. Nah, di situ salah bab yang dilakukan adalah Abu Yusuf memberikan advice. Abu Yusuf itu adalah murid daripada Imam Hanafi. Nah, diatur itu negara mengelola pemasukan negara itu dari mana? Apakah dari pajak, dari kharaj yang diperluas? Kalau kemudian kharaj ini diartikan sebagai PBB, pajak tanah, juga tanah-tanah mati. Dia mengusulkan tentang pembagian tanah dengan model mukasamah. Artinya tidak pro rata, misalkan kalau pajak misalkan 50%, nanti berdasarkan produktivitas. Bahkan nanti ulama berikutnya itu menulis tentang setelah sampai dengan periode Ilmu Khaldun, itu menulis bagaimana ekonomi publik negara. Kalau sekarang kita miskin dalam konteks hari ini kita didengungkan resesi, didengungkan kesulitan, kita lihat sumber daya. Saya ambil contoh Qatar. Qatar sebagai negara kaya. Memang jumlah negara warga negaranya nggak banyak, pemasukannya nggak banyak. Tapi Indonesia itu jauh lebih kaya sebenarnya. Kalau Qatar punya minyak, Indonesia punya minyak. Qatar punya batu bara, nggak punya batu bara, Indonesia punya. Qatar nggak punya sawit, Indonesia punya. Jadi ada yang misleading atau something wrong kalau kita lihat bahwasanya dengan Qatar yang demikian hanya minyak aja bisa kaya, kudunya kita juga bisa kaya. Masalahnya APBN Qatar dioperasionalkan semuanya untuk kepentingan rakyatnya. Jadi kalau ajaran daripada Imam Al-Maghrizi itu periode 1200, 1300, kurang lebih setelah Imam Al-Ghazali, beliau memberikan saran bahwasanya pengaturan ekonomi negara itu pakai metode atau mazhab yang surplus oriented. Jadi tidak boleh negara itu memberikan atau mengeluarkan biaya lebih besar daripada kebutuhannya. Jadi itu sudah disampaikan oleh ulama masa lalu ya, masih ulama klasik istilahnya. Nah, negara ini makmur karena ditata demikian dan negara turut campur tangan dalam pemerintahan. Ya. Coba kita bandingkan dengan APBN kita, yang dimana APBN kita 3.000 triliun, ya 960 triliun untuk membayar pokok dan bunga utang luar negeri, 1.500 triliun untuk 1.500 triliun untuk biaya operasional, artinya biaya pegawai, belanja pegawai. Hanya 600 triliun saja untuk APBN untuk pembangunan. Jadi efek daripada APBN itu sedikit ke pembangunan. Kalau kurang ngutang lagi, total utang kita 9.000 triliun lebih. Sudah 1,5 kali APBN. Nah, ini kalau mau Imam Maghrizi sudah lampu merah, nggak boleh. Nah, praktek ekonomi negara ini, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya dari kaidah sumber daya, tapi bagaimana manajemen, good governance-nya, pengelolaannya. Nah, ini banyak diatur. Kalau sekarang kita belajar ekonomi Islam, hanya kemudian belajar bank syariah, menurut saya itu kita baru belajar 5% daripada ekonomi Islam. Nah, memang kayak gitu kondisi. Itu kan financial sector, padahal sektor lainnya banyak. Bagaimana tambang-tambang dikelola dengan Islamik ya. Jadi istilah internasional itu Islamic ekonomi. Hanya di Indonesia saja pakai itu ekonomi syariah. Yang lain Islamic ekonomi. Kenapa? Dulu ada kopi tentang Islam. Maka ketika bank syariah muncul, itu pakai nama bank syariah. Itu terlepas daripada histori sejarah Indonesia. Nah, demikian pula praktek ekonomi negara yang segala bidang dengan pendekatan Islami diatur, maka
Dan oleh karenanya, pengaturan ekonomi keluarga juga sudah selayaknya pakai modeling ekonomi Islam. Jadi kalau sekarang kita bicara ekonomi Islam hanya bank syariah, asuransi syariah, itu menurut saya kita sangat parsial dan sangat tidak nyunah. Karena Nabi melakukan itu dari tataran sebagai kepala negara, kepala keluarga, dan orang yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Jadi semuanya dalam konteks Islamik. Kalau hari ini kita bicara ekonomi Islam baru belajar atau bicara, itu menurut saya memang kita baru menemukan kembali yang sesungguhnya risalah kenabian itu sudah utuh dan lengkap. Maka tugas kita menemukan kembali ini yang menjadi kita membangkitkan peradaban. So it's not the new civilization. Jadi laisa jadi itu. Jadi bukan suatu yang baru, tetapi membangkitkan kembali terhadap apa yang telah dilakukan Rasul, Nabi, sebagai tatanan ekonomi baik untuk negara maupun untuk keluarga. Nah, nanti kita banyak diskusi. Ya. Dalam konteks bagaimana kita membaca, bagaimana kita melakukan, ini tugas dakwah, tugas dai dan tugas dakwah dalam konteks kita mengembalikan atau menemukan barang yang hilang yang berupa peninggalan Nabi tentang sesuatu terkait dengan pengelolaan ekonomi. Karena jangan salah Bapak Ibu sekalian, kalau kita hanya lihat bank syariah, itu hanya sisi akad aja yang dipelajari. Karena akad tanpa adab juga akan kosong. Akad tidak punya ruh kalau tidak mengerti keilmuan. Hanya sekedar kertas kosong dan diteken di depan notaris. Apa gunanya notaris? Apa gunanya saksi? Itu tidak menyentuh karena hakikatnya hilang. Makanya kita belajar. Yang pertama sekali tentu kita memahami fenomena fakta yang telah ada di masa lampau dan itu given, ada. Bukan mengada-ada ya, ada. Dari mana? Sejarah. Maka di dalam pembelajaran kita sejarah kehidupan ulama, di dalam pembelajaran mungkin Bapak Ibu sebagai guru, sebagai dosen, tentu menyampaikan, loh Islam itu seperti ini. Sejarah ini perlu dibangun, dikembalikan. Jadi tidak hanya bicara sejarah yang tidak memberikan motivasi, karena sejarah ini sesungguhnya adalah untuk memberikan motivasi pada anak didik kita, bahwa kita pernah percaya, dan kita bisa kembali percaya. Dan selalu berulang ya. Ini sudah dinyatakan Allah dalam Al-Quran. Sejarah ini akan berulang. Fir'aun contohnya itu dulu ada, tapi sekarang juga ada. Berulang. Maka ada Fir'aun, pasti ada Musa. Berulang dengan nama dan tempat yang berbeda. Nah, kita belajar sejarah. Hanya dalam konteks tentu berbeda. Masa Nabi dengan masa Ali juga beda. Masa Ali dengan masa Umayyah beda. Umayyah dengan Pak Abbasiyah beda. Dan akan beda dengan masa kita. Maka pengembangan keilmuan dalam konteks pembelajaran ini tentu harus adaptif. Ya. Teknologi misalnya, sekarang kita pakai Zoom. Ya. Saya mohon maaf tadi persiapan saya, laptop saya agak bermasalah sehingga pakai laptop anak, background-nya nggak bisa muncul. Jadi nanti terbaik. Oke. Pengembangan keilmuan adaptif, Bapak Ibu sekalian. Dimanapun ya, entah tadi teman dari Papua, apalagi dari pedalaman itu nggak ada masalah. Karena kondisi teknologi begitu cepat. Hari ini kita sudah tahu ya banyak hal yang baru. Dan itu sebuah keniscayaan. Tidak ada yang tidak perubahan kecuali perubahan itu sendiri. Maka kita tahu bahwa nanti perubahan seperti apa yang terjadi. Persiapkan dengan perubahan-perubahan itu. Maka hadirnya Mas Windana ini bagus ya, sesuai dengan tema kita, diadopsi dengan teknologi. Karena mau tidak mau teknologi akan berjalan terus dan akan cepat sekali. Teknologi metaverse misalkan itu sudah merambah. Ini pembelajaran digital mau tidak mau. Nah, pengembangan keilmuan ini juga harus diimplementasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena sesuatu kalau hanya diwacana itu tidak akan menghasilkan. Kita mau buat kebun di Batu, kebun apel
dan wisata, ada pesantrennya, ada apanya. Tapi wacana tidak akan pernah jadi. Wacana itu perlu diaplikasi di lapangan dengan strategi penerapan bertahap tetapi aplikatif. Nah, makanya ini simultan, rentak ya, tugas-tugas daripada pendidikan, ya, pembelajaran pengetahuan, dan tugas praktisi melakukan aplikasi. Nah, inilah barangkali platform yang harus kita lakukan sama-sama. Banyak hal yang kadang-kadang kita tidak mengimbangi daripada pengangkat ilmuwan. Contoh begini, kita tahu bahwa undang-undang tentang peradilan agama itu sudah dirubah, diperlakukan undang-undang yang baru, di mana yurisdiksi atau kewenangan memutus peradilan agama itu sudah ditambah. Kalau dulu kan hanya NTR, nikah talak rujuk, atau NCR, nikah talak rujuk, cerai rujuk. Sekarang sudah ditambahkan dengan kewenangan yurisdiksi untuk melakukan pengadilan sengketa ekonomi Islam atau ekonomi syariah atau bisnis syariah. Tapi kenyataannya banyak hakim, banyak pengadilan yang menolak perkara itu karena memang kompetensinya belum siap. Ya, itu kejadian. Ini karena lapangannya sudah. Bank-bank syariah, adanya lembaga syariah, diisi orang konvensional yang tidak tahu etika Islami, tidak tahu adab Islami, tidak tahu keagamaan. Akhirnya bank syariah juga kering dan kosong. Ketika tidak diisi dengan adab, etika, dan filosofi syariah yang bagus. Maka keilmuan itu tidak boleh terlambat mengantisipasi perkembangan zaman. Ini tugas kita semua sebagai pendidik dan pembelajar, bahwasanya harus seiring inherent mencetak banyak orang yang memahami, ya, memahami disiplin keilmuan dan risalah kenabian. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Ini trigger solutionnya, ya. Mungkin tinggal berapa menit ini, Mas? Ini 10 menit lagi. Coba, berapa? 10 menit, Pak Dokter. Oke, baik. Saya elaborasi sekarang. Penerapan dari yang kecil. Dari yang kecil artinya memang kita mencoba menerapkan budaya. Jargon Hidayatullah yang bawah ini adalah membangun peradaban. Nanti diangkat peradaban. Ini tidak bisa kita buat simultan atau mungkin cepat gitu. Namanya peradaban. Perlu ada penerapan yang kecil dan ekonomi Islam ini. Saya mencoba memetakan. Ya. Misalnya kita, ya, dari yang kecil ini dari pribadi ya. Memang kita tidak bisa melakukan, misalkan membuat undang-undang, ya nggak bisa. Zakat ya, undang-undang zakat. Kalau di PMH kan mengetahui, tidak bisa kita melakukan undang-undang zakat dirubah bisa memotong pajak. Ya, tapi paling tidak kita pembiasaan dari kita bahwasanya kota atau mungkin pondok yang kecil ya. Mungkin tadi kota kayak mungkin di Kediri kah, atau transparansi manajemennya. Transparansi manajemen pengelolaannya. Ya. Jadi semuanya akan gambaran Islam dalam konteks kita bermuamalah itu kelihatan. Kita tidak ingin mengulang kembali atau teman-teman ya, aksi cepat tanggap ya, di mana transparansinya dibuka oleh Bareskrim, tidak terbuka sejak awal. Tahu-tahu gajinya terlalu gede. Ini bukan undang-undang tentang yayasan,
Pengurus yayasan itu nggak boleh dapat gaji, harus nggak dapat gaji. Itu undang-undangnya, melanggar undang-undang pidana. Tapi kenyataannya digaji. Itu undang-undang yayasan. Pengurus nggak boleh dapat gaji. Karena yayasan itu sosial. Kalau pengen komersial PT, gitu. Makanya ada overlap tumpang tindih ya antara pengaturan. Jadi kita mesti tahu dari kecil ini kan kecil ya, maksudnya pelaksanaan. Itu yang mungkin dari segi ekonomi, dari hukum jadi satu itu. Bagaimana pengelolaan lakukan dengan baik, dengan taat azas, taat hukum. Yang kedua transparansi, good governance, laporannya segala macam clear and clean. Ini ekonomi Islam, tidak boleh dibungkus dengan kepentingan lain dari yang kecil. Ya, dari apa? Kalau DPD-nya, ya DPD, apa sebenarnya kalau terlalu cita, jadi rantingnya gitu. Saya tidak tahu yang kecil kejelasan. Depra, ranting. Nah, rantingnya, oke, itu yang kecil, transparansi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ekonomi Islam tidak sekedar bank Islam, tidak sekedar ekonomi Islam adalah saham. Itu nanti berikutnya akan terbangun dengan baik manakala di bawah itu melakukan perombakan yang mendasar. Maka tidak ada yang seolah-olah di bank syariah itu. Nggak ada seolah-olah di tataran gede, yang besaran dari yang kecil. Ya, DPD-nya, DPD-nya, transport, good governance-nya. Jadi contoh-contoh yang bisa diaplikasi mulai daripada manajemen keuangannya. Bukan hanya akuntansi syariah, itu hanya implementasinya. Tapi manajemen syariah itu ada willingness, taat azas, taat hukum, dan kompatibel dengan aturan, dan juga profesional, dan juga transparan. Gitu. Jadi siapapun yang akan buka datang akan melihat itu dengan baik. Ya. Jadi kasus ACT itu betul-betul meskipun mungkin ada tendensi lain, tapi itu di luar kapasitas kita untuk mengintervensi ya. Apakah dari Intel atau itu lain. Tetapi kenyataannya memang dilakukan hal yang bisa dibuka. Kecenderungan itu akan dibuka manakala memang terjadi penyelewengan, penyalahgunaan, dan ada motif juga dari mungkin aparat atau dalam sisi politik itu tidak suka langsung dibuka. Dan itu harus disiapkan. Nah, bagaimana pula mungkin di level sekolah? Saya pun bukan berarti untuk menuduh atau tidak, tapi kenyataan demikian ini saya nangani beberapa kasus yayasan gitu ya bermasalah. Misalkan di sekolah pengaturan dana BOS tidak transparan, ya walau alam, tetapi ini kejadian-kejadian yang ada. Jadi yayasan pengaturan dana BOS operasional, ekonomi tidak menyarankan demikian, ya. Karena ekonomi punya tata nilai. So dari yang kecil aja, ekonomi Islam itu mengandung tata nilai, value. Jadi Islam senantiasa beriring dengan value, tidak bisa. Ya nanti Mas Freddy akan membahas itu. Bagaimana kalau kita melihat sekarang ini menyangka bahwa setan iblis itu juga sudah belajar teknologi, sehingga gangguan setan itu sudah tidak lagi manual, tapi gangguannya teknologi. Sudah pakai monitor yang canggih, macam mungkin. Setan ini tidak berubah menjadi makhluk yang jahat, tapi makhluk yang menyenangkan. Tapi tetap fungsinya hanya menggoda. Itu bisa jadi ya. Nah, dalam tata ekonomi kembali saya pada materi saya. Pernah dari yang kecil ini, penerapan dari yang kecil ini dimulai di suatu bidang. Itu ekonomi Islami, terjemahnya begitu, ekonomi Islam. Jadi bukan saja bank, pasar modal itu artifisial ya, mengemuka, dan itu bisa bagus manakala yang kecil kita set situ. Tapi kalau nggak situ nanti juga keropos. Ya, keropos. Inilah diperlukan pembangunan yang berkelanjutan
peradaban yang kokoh. Oke, yang kecil ya, mulai dari DPD-nya, misalkan dari DPD dengan tata nilai, ya segala macamnya terbuka, transparan maksudnya, dan juga dilakukan profesional. Ini ekonomi Islam, etika ekonomi Islam. Dari yang kita bisa, tentu kita tidak akan melampaui kemampuan kita. Apa yang bisa? Di lingkungan kita, Pak. Kalau kita tidak mendidik, ya, sebagai pendidik ini, kurikulum di tingkat SD, bahkan tingkat anak-anak itu sudah harus dipelajarkan bagaimana mengelola harta, bagaimana sikap kita terhadap ekonomi, terhadap kekayaan itu sesuai dengan Nabi ajar. Jadi tidak nunggu kuliah baru dapat ekonomi Islam, tapi dalam bentuk lain ada muatan lokal yang diberikan pada anak kita untuk kemudian menghargai ciptaan Allah, dalam bahasa lain adalah bersifat ekonomis. Sifat ekonomis kita itu sejak anak timbul, sehingga budaya ekonomis itu budaya yang muncul di awal, tapi budaya Islamik ekonominya. Jadi pembentukan karakter Islamik ekonomi itu sudah kecil. Kalau sudah gede susah. Ya. Bagaimana qanaah dalam perspektif Islam itu juga dibangun. Ya mungkin kalau Ustadz biasa di pondok biasa lah. Qanaah karena memang keadaan harus buat gitu. Karena kita mengajar, misalnya di Ar-Rahmah ini anak orang kaya semua, banyak kan bersifat qanaah bagaimana itu kan? Itu harus dilakukan telaah dan pembelajaran yang tepat. Mohon maaf, saya sekali lagi tidak ingin mengajari Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan hal yang harusnya kita bangun bersama. Nah, harus dari kita yang kita bisa. Apa ya? Nah, memang harus dari sekarang. Nah, termasuk juga harus menghadirkan dosen, menghasilkan guru yang memahami semulia ilmu yang apa Nabi sampaikan sebagai risalah kenabian. Tidak pincang dalam menyampaikan, tidak parsial dalam menyampaikan, tapi utuh. Baru peradaban ini akan tumbuh bagaimana peradaban yang Nabi kehendaki. Itu maksudnya bahwasanya Islamu yu'la alaih. Itu nanti akan terjadi manakala memang basicnya itu kuat. Ketika Nabi membangun dengan periode Al-Arqam, dengan dakwah, itu sudah terbangun sel-sel yang mengikat, kekuatan-kekuatan ikat yang memang punya basis pengetahuan, artinya knowledge-nya, basis keterampilan, ya, dan attitude. Ya. Jadi IQ itu sudah terbangun dengan baik, maka ketika jadi masalah bisa menghadapi masalah, termasuk kasus embargo yang dilakukan kafir Quraisy kepada Nabi di masa itu. Nabi bisa menghadapi meskipun juga lelah. Ya. Nah, kita akan melakukan seperti itu. Ini proses yang kita lakukan. Mungkin itu ya sekedar trigger kepada Bapak Ibu sekalian peserta webinar hari ini. Saya garis bawahi bahwasanya ekonomi Islam itu bagian kehidupan dakwah kenabian, yang tidak hanya di financial sector atau di perbankan. Di seluruh sektor sebagai pelengkap kehidupan. Dulu tidak ada uang pakai barter. Kalau ada uang, kartu kredit, kartu debit, itu nomor mudah. Bukan tujuan. Nah, tetap hakikat ekonomi Islam dibangun tidak nunggu kuliah. Nah, memang Tazkiyah punya program basis syariah ekonomi yang kuat ya, tetapi tidak nunggu di sana ya, tidak nunggu di sana. Tapi sejak masa itu harus ada. Apapun yang terjadi, ya kita akan tahu bahwa itu sebagai pendidik kita tidak akan mencetak orang menjadi apa ini tidak, tetapi yang penting hakikat dan
disiplin keilmuan mentalitasnya mampu menghadapi perubahan zaman. Itu mungkin sebagai pengantar diskusi pagi ini, Kang Hamid, Fadol, Ya, saya ya Pak Dokter. kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan minum kopi dulu, menikmati hidangannya kalau udah ada di depan Pak Dokter. Alhamdulillah, ternyata beliau juga ya guru kita, ya beliau pernah bersantri dengan Allahyarham Ustaz Abdul Manan ya Pak Dokter ya. Ya. Jadi insya Allah ya luar biasa ya, ikatan emosional beliau dengan kita semua ini para guru PIBT nasional. Kepada kepala sekolah sekali lagi ya mohon untuk mobilisasi para gurunya untuk mengikuti webinar pagi hari ini. Ini luar biasa ya apa yang tadi beliau sampaikan tentang ekonomi Islam. Jadi barangkali kepada kepala sekolah SMA, SMK dan MA apabila ada anak didiknya yang kayaknya nih sen ke ekonominya itu kan biasanya kelihatan lah. Coba arahkan ke Tazkiyah Institute ya. Nah, nanti kalau sana sampai kuliah mulai dari sekolah dasar terus berlanjut ya kepada para sekolah jangan ini mungkin insya Allah lah nanti ada bantuan-bantuan ya dari Pak Dokter dan Institut Tazkiyah, insya Allah ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Insya Allah nanti dilanjut setelah materi kedua baru ada sesi tanya jawab untuk lebih dalam lagi. Karena tadi sudah ada yang tanya juga dan katanya mau curhat juga itu ya. Nah, tunggu dulu curhatannya. Kita lanjutkan dulu ke Ustadz Taufik Rahman, Sarjana Komunikasi dan Master ya teknik, beliau dari dosen STT Stigma Malang. Ya, kita sambut dulu dengan takbir. Allahu Akbar. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz Hamid. Assalamualaikum. Suara saya masuk ya? Slide-nya belum kelihatan Pak. Oh ya. Ntar ini saya share dulu ya. Ya. Sudah tertampil kan? Insya Allah sudah. Sudah ya. Oke. Silakan. Terima kasih atas waktunya untuk yang sesi 2 ini setelahnya ya. Ini saya coba sama seperti Pak Dr. Wahyu, ini kita sharing ya, sharing berbagi ilmu di webinar ini. Ini mungkin sebagai wawasan ya, wawasan bagi para kepala sekolah dan guru-guru dan peserta yang lain di sini terkait keteknologian di dunia informatika. Ya. Kebetulan saya sebagai dosen di Stigma juga alumni S1-nya Stigma dan S2-nya saya di Brawijaya. Dan karena dosen itu kan wajib S2 gitu ya. Jadi memang sebelum jadi S2 saya sudah masuk duluan di Stigma dan karena kewajiban dosen adalah S2 ya kuliah lagi gitu ya. Oke. Materinya saya kasih judul open source ini mengingat memang ini faktor kebiasaan gitu ya, kebiasaan. Apa yang kita ketahui itu biasanya adalah Windows. Nah, ini saya menyampaikan sesuatu yang mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Gitu ya. Oke, ini fokusnya kita adalah di berbagai pengetahuan. Nah, open source sendiri itu ini sebenarnya kaitannya dengan kode program ya sebenarnya.
Tapi di sini nanti yang saya sampaikan bukan kode program, tapi apa yang kita bisa lakukan. Ya. Nah, dari definisinya intinya secara produksi, ya, secara produksi dalam model pembuatan programnya oleh publik itu kita bisa melihat kode programnya, ya. Dan tentunya dimodifikasi dan didistribusi ulang. Itu intinya di situ untuk open source. Nah, biasanya pembandingannya adalah di closed source. Nah, namun ini salah materi saya sampaikan hanya pembahasan di titik di open source. Ya. Makanya sebenarnya ini adalah faktor kebiasaan saja. Oke, ini perbandingannya. Secara detail mungkin bisa dilihat dari sumber yang saya cantumkan di bawah itu ya, secara apa namanya ini bawah ini bisa di apa namanya nanti materinya saya akan sampaikan. Ini bisa dicek ulang ya. Jadi ini adalah perbandingan dari berbagai jenis license ya ataupun model program itu wujudnya apa. Apakah itu adalah free software, open source, atau freeware, atau bagaimana. Nah, ya titik utamanya adalah kita di open source. Tapi biasanya kalau dari kita, software-software yang kita cari aja yang freeware. Ya. Freeware maka di sini, ya, di bagian freeware. Nah, bahasa-bahasa model apa namanya ini, baik itu kode programnya ataupun wujud aplikasinya itu pada intinya adalah dari segi filosofi ininya ya apa namanya penyampaian dari aplikasinya itu sendiri. Ya. Jadi ada istilah seperti kayak freeware, kemudian ada shareware, gitu ya, atau komersial itu kalau kita lihat di tabel ini adalah kaitannya tentang marketing pemasarannya, ya istilahnya market dari apa namanya vendornya, ya. Namun kalau dari sisi kode program yang di lingkaran yang pertama ini itu sebenarnya adalah apakah kode yang aplikasi yang kita akses itu bisa kita lihat ataupun tadi ada definisi dimodifikasi sama di share ulang itu maka kita cek ya apakah modelnya open source. Memang kadang-kala itu aplikasinya wujudnya freeware, tapi secara kode program itu dia bukan open source. Jadi dia vendornya itu menyampaikan bebas digunakan ya. Jadi secara basic biasanya gitu ya. Nanti kalau naik tingkat ke pro misalkan wujudnya itu maka harus paid berarti dibayar ya. Jadi kita harus membayar seperti itu. Nah, kaitannya tentang wujud aplikasi gitu ya. Maka sebenarnya open source ini bisa kita gunakan sebagai sebuah alternatif dan tentunya adalah terkait produktivitasnya, ya. Karena saya yakin, baik saya sendiri, gitu ya, mungkin yang apa namanya, yang sedang online memakai Zoom, ya, mungkin laptop ataupun PC itu pasti yang dipakai adalah sistem operasi Windows, ya. Itu saya yakin. Ya. Nah itu karena ketemunya produk yang apa namanya keluarkan dari laptopnya yang terinstal adalah Windows. Nah, yang pertama adalah dari segi sistem operasi dahulu karena laptop atau itu kan ataupun PC desktop gitu ya itu kan hanya sebuah toolnya, gitu ya. Maka OS itu adalah yang memanage peralatan itu. Maka dalam sisi open source kita bisa menggunakan alternatif lain ya semacam ini yang saya sampaikan di slide ini ya. Ada Ubuntu, kemudian ada ReactOS. Nah, dua sistem ini adalah ranahnya berbeda dalam artian turunannya ya. Kalau ReactOS ini adalah Windows-like, jadi dia dibangun oleh suatu komunitas.
di mana dia mengimplementasi dari sistemnya Windows, ya. Istilahnya secara library dan sebagainya itu adalah mengimplementasi sistemnya Windows. Nah, kalau Ubuntu ini adalah salah satu wujud dari turunan Linux, ya. Jadi di dalam sistem operasi itu sebenarnya tidak hanya kita kenal mungkin yang berbayar yang kita sebut adalah Windows, gitu ya, ataupun yang ada wujud pembelian hardware plus softwarenya yang kita sebut dengan logo Apple yang digigit itu macOS, itu juga OS, gitu ya. Jadi produk-produk yang ada yang berbayar, adapun kita download free, kemudian kita ambil, terus kita modifikasi juga ada, ya. Jadi cuman untuk tingkat modifikasi mungkin bagi yang expert di bidang sistem operasi, gitu ya. Nah, pada intinya penyampaian di slide ini adalah ada alternatif, gitu ya, ada alternatif. Nah, setelah OS, ya, maka berikutnya adalah tentang produktivitas seharian, yaitu produk LibreOffice, gitu ya. Kalau di Windows kita mengenal produk ya sesama ininya ya, vendornya, yaitu adalah Microsoft Office, gitu ya. Nah, kalau di Linux sama bahkan Windows sendiri sama macOS kalau tidak salah ya. Jadi vendor yang membuat Office ini mengeluarkan, gitu ya, produk yang sifatnya open source dan free di Office adalah Excel, ya. Ini ada Impress, ini kalau di Microsoft Office adalah PowerPoint. Ini ada untuk gambar flowchart, ya. Terus ada seperti semacam Microsoft Access, ini ada Base kalau tidak salah ini. Terus sama ada untuk membuat formula. Nah, ini tampilan formula, gitu ya. Ini sebuah alternatif yang sifatnya di office base, gitu ya. Jadi aplikasi perkantoran, ya. Nah, untuk berikutnya ini tentang karena kan tadi saya sampaikan ada produktivitas seperti apa. Ini ada salah satu, ini semacam kalau di berbasis Windows adalah Photoshop. Hal yang sama ini adalah namanya program Krita, ya. Nah, ini juga berbasis bitmap seperti Microsoft Paint ataupun di editor yang kompleks seperti Photoshop, gitu ya. Ini sebuah editor, gitu ya. Jadi dan aplikasi di Linux dia juga ada di Windows juga. Jadi dia istilahnya mengeluarkan aplikasinya tidak hanya di bagian Linux saja, gitu ya. Jadi akhirnya ya kalau kita berkecimpung dalam dunia desain, sebenarnya kalau kita memakai OS-nya tadi adalah Ubuntu, ya kita bisa menginstal ini, ya, karena Photoshop di sistem operasi Ubuntu itu tidak ada, ya, seperti itu. Nah, berikutnya, untuk bagi yang seorang developer, gitu ya, seorang developer. Pak developer ini satu contoh pemrograman, ya, dunia informatika. Nah, ini ada contohnya nih, Codelight IDE, dan ada beberapa lagi semacam Eclipse, dan kalau building software berbasis mobile semacam Android, itu juga Google mengeluarkan untuk dijalankan di Ubuntu, ya, ini. Jadi dan OS tapi tidak bisa untuk kita buat untuk produktivitas, gitu ya. Nah, terkait
penggunaan gitu ya, terkait penggunaan. Kalau bagi yang awam itu pertama kali yang mungkin faktor yang ada adalah kebiasaan. Ya. Salah satunya ini interface. Gitu ya. Nah, sebuah interface itu pasti ini seperti apa, wujudnya apa, termasuk di Ubuntu itu tidak mengenal tombol Windows yang muncul untuk di startnya Windows. Gitu ya. Jadi tombol Windows, tombol di keyboard yang logonya Windows itu tergantikan dengan wujud yang lain. Ya, jadi karena ya memang ada ininya, ada filosofinya terhadap tombol tersebut untuk digunakan apa. Ya. Kemudian tantangan berikutnya adalah konfigurasi. Nah ini beda OS ya, beda cara gitu ya, cara apa namanya ini dalam penggunaan. Nah setelah kita masalah tantangan kebiasaan dan masalah user interface terkait produktivitas tadi ya. Memang diakui karena aplikasi digunakan. Nah, aplikasi-aplikasi yang sifatnya open source free itu bermunculan ataupun yang baik itu yang berbayar ya Office lain tapi dia berbayar dan bisa membaca misalkan terkait format doc maupun docx ya. Itu memang akan terjadi pertimbangan tentang kompatibilitasnya ya. Nah, itu tantangannya memang ya. Kemudian tantangan yang lain adalah output print ya. Print ini adalah sebuah tantangan di mana misalkan ada dokumen yang dibikin di apa namanya ini di Windows Word, kemudian dibuka di atau tidak dalam bentuk output print dan cetak. Nah, ini yang tantangan terkait sebuah dokumen yang ada. Nah, untuk yang yang lain ini biasanya tentang sharing file. Nah, kalau sharing file bagaimana? Nah, biasanya kalau dia pakai Linux ya. Misalkan terkendala kompatibilitas ataupun ternyata pada saat implementasi tertentu misalkan bikin artikel jurnal format yang disampaikan kalau dibuka di versi Office yang lain selain Microsoft Office ternyata kacau ya, maka terpaksa menginstal dua sistem operasi dalam satu unit komputer gitu ya. Nah, itu memang bisa kita share misalkan dibikin di Windows, kita lihat di Linux gitu ya. Cuman yang ada kita bikin di apa namanya Linux, belum tentu kita membuka langsung dengan Explorer-nya Windows itu bisa terlihat gitu ya. Itu yang salah satu memang tantangan. Gitu ya. Jadi yang saat ini yang bisa dilakukan adalah kalau dalam satu unit komputer itu Linux bisa melihat struktur direktori di Windows-nya seperti itu. Secara langsung gitu ya, secara langsung. Nah, untuk share file ya ini kalau ini umum gitu ya. Jadi fasilitas semacam Bluetooth ataupun di kantor ada server yang dibuild untuk apa namanya ini sentralisasi dokumen gitu ya secara apa namanya network dan Linux ya bisa ya, jadi dalam artian bisa mengakses di situ ya, sama seperti di Windows dia bisa mengakses karena memang didesain untuk bisa untuk akses file tertentu yang via apa namanya network.
Nah, apa namanya ini? Tentunya kalau untuk masalah share, ya kita bisa via email ya. Jadi kalau untuk sebuah tantangan, email maupun cloud. Kalau di sekarang salah satu contoh cloud adalah Google Doc gitu ya, yang Google Doc atau Google Drive yang sifatnya working kolaboratif, yaitu kolaboratif pekerjaan untuk semua orang. Ya. Nah, itu beberapa tantangan ya. Jadi pada saat kita memakai hal yang ya tidak terbiasa ya. Tapi memang yang kita katakan open source ini tahun-tahun beberapa tahun belakangan ini ya 3 atau 5 itu sangat pesat ya. Bahkan vendor sekelas Microsoft dia juga mau membuat apa istilahnya ya, mau membuat semacam editor yang bisa dibuka ke kompetitornya ya, berarti di apa namanya di Linux ya, di mana ya dia bisa diinstal di Windows dan juga bisa diinstal di Linux. Contohnya yang jadi di Ubuntu ya. Jadi sekarang tidak saling apa namanya sendiri-sendiri gitu ya. Itu bahkan kolaboratif gitu ya. Intinya di situ. Nah, terkait apa namanya market ya. Jadi sebenarnya apa yang kita pakai selama ini ya, yaitu device ini saya tampilkan yang paling banyak ya. Sebenarnya smartphone ya. Mungkin kalau secara market Android ini adalah yang paling besar karena mungkin segmennya adalah low dan middle gitu ya secara penggunaan, karena untuk yang iOS, yang Apple gitu ya itu mungkin middle high ya. Tapi untuk yang low middle ini sebenarnya secara building apa namanya building dasarnya ya dari apa namanya sistem operasi Android itu adalah dia dari Linux ya. Ini saya comot dari sumber Wikipedia, di mana yang kita sebut kernel itu kernel Linux ini sebenarnya kan open source ya. Nah, lagi-lagi karena ini adalah Android, secara market itu adalah apa namanya Google minded gitu ya. Google minded akhirnya ya penamaan Android ini kan dipegang secara dicengkram penuh oleh si Google ya. Makanya kan ada di YouTube atau di pemberitaan di luar di internet gitu ya, sempat ada apa namanya katakanlah banned dari produk-produk yang di negara Cina, salah satunya Huawei gitu ya. Nggak boleh pakai apa namanya Play Store. Artinya Huawei mau nggak mau dia membuat sendiri tandingannya agar ekosistemnya berjalan. Nah, untuk masalah ekosistem sendiri sistem Android ini kan seperti ini ya. Ini gambaran umum saja bahwa kita sebagai pengguna ya kan menggunakan saja. Tapi secara ekosistem developer apps sendiri dia ya untuk Android gitu ya. Jadi untuk Android dia develop dengan apa ya? Salah satunya Android Studio ataupun dengan apa namanya beberapa bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi. Nah, ekosistem secara apa device-nya mulai dari gadget ya smartphone ini, tablet dan smartwatch dan gadget-gadget yang lain yang sifatnya apa user consume gitu ya. Bahkan untuk di smart TV juga ada dan embedded system gitu ya. Jadi sistem-sistem yang apa namanya kalau sekarang kita mengenalnya adalah salah satunya IoT ya, di mana apa mulai tahun 2-3 tahun yang lalu ya itu bahwa 4.0 itu
dimasifkan ya istilah seperti itu. Jadi bahwa apapun terhubung dengan internet ya, apapun terhubung dengan internet, bahkan perangkat menghidupkan lampu listrik ya, ataupun untuk penyimpanan lemari pendingin gitu ya, dan AC air conditioning itu dihubungkan dengan internet untuk kita kendalikan ya. Nah, lagi-lagi secara ekosistem semuanya adalah di sini di Google ya. Jadi apa namanya, market share-nya adalah di bawah kendalinya di Google ya. Nah, ini apa namanya, kalau mau nggak mau gitu ya, karena khususnya di Indonesia sendiri juga untuk kemandirian dalam artian suatu sistem ya, untuk device maupun OS-nya ini kan masih belum kuat ya, akhirnya kita secara pasar hanya ya langsung aja kita ikuti iramanya dari sistemnya di Android ya. Memang sampai saat ini memang belum ada yang begitu kuat, walaupun ada beberapa katakanlah produk-produk yang dijual gitu ya, secara ekosistem dia membuat sendiri gitu ya, secara misalkan pengganti dari Play Store-nya seperti itu. Tapi memang untuk memasang suatu aplikasi kan kalau kita dikenal jauh gitu ya, ya kita memang masuk ke sistemnya Play Store. Kalau tidak ya kita pasang langsung sendiri tanpa menjalur ke Play Store. Nah, ini apa namanya, kalau kita membuat suatu aplikasi, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Wahyu ya, wujud sekarang secara apa namanya ya, ekonomi ya internet itu memang banyak digunakan ya. Jadi mau tidak mau ya kita pakai ya, salah satunya yang kita pakai karena apa yang ada itu jalurnya di situ ya, jalur di internet. Cuman kan rataan kan belum penuh gitu ya, walaupun secara backbone internet kalau kita lihat di YouTube itu kan ada bahwa Indonesia sudah memasang jalur backbone sendiri untuk lalu lintas ini ya, trafficnya secara apa namanya, antar pulau itu ya. Namun secara kemandirian semacam ini ya, semacam ekosistem yang semacam ini belum ya. Jadi lagi-lagi kita masih memakai ekosistemnya terhadap Google-nya. Ya, jadi apa namanya, kalau kita sebut SDM juga ya, maka talent yang dipenuhi ya, ataupun SDM lain selain wujud di aplikasinya itu adalah misalkan jaringan ya, jaringan komputer dan apa namanya, wujud-wujud yang lain, yaitu harus ya disiapkan ya. Memang itu harus dipenuhi untuk menyeimbangkan ya. Jadi dari kementerian kalau dalam apa di dikti ya, nah ini kalau di perguruan tinggi kan di bawah Mendikbud juga ya, itu secara push gitu ya, untuk digital talent memang harus disegerakan ya. Jadi nah kebetulan di Stigma salah satu apa namanya ini skill yang dibangun ya adalah di sini ya. Selain sini adalah di Android ini ya, mobile
model Android seperti itu. Nah, itu dari saya untuk materinya. Jadi bahwa open source lagi-lagi tadi saya sampaikan adalah sebagai alternatif gitu ya. Karena kalau ingin mencoba dipersilakan, tapi tidak perlu untuk merubah apa yang ini. Misalkan kalau saat ini di laptopnya sudah Windows ya tidak perlu dihapus. Karena memang butuh keberanian ya. Ditunjukkan itu lebih mungkin lebih menyenangkan bagi siswanya gitu. Karena ternyata tidak hanya Windows gitu ya, itu seperti itu. Masih Ustaz, saya kembalikan ke waktunya materi dari saya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Freddy Windana ya. Beliau telah menyampaikan tentang materinya. Dipersilahkan 3 penanya dulu, 3 penanya ya. Nanti ditujukan dana ya. Silakan pada para peserta untuk mengangkat tangan dulu. Silakan yang bertanya. Wah, ini sudah paham semua ini. Silakan para peserta. Oh, ada permintaan Mas Irfan. Materi di share dulu. Tadi kurang jelas katanya Mas Irfan. Silakan diperkenan sesi tanya jawab Dr. ya Wahyu Dewi Agung maupun ke Ustadz Freddy Windana, Master Teknik dari dosen Stigma Malang. Silakan ya. Webinar pagi ini kita sama Diktasmen dengan Institut Tazkiyah dan STT Telkom STT Stigma Malang. Ya bukan Telkom Indonesia. Nah, bagi para calon alumni khususnya yang SMK, SMA dan MA, apabila ada anak didiknya yang cenderung ya suka di ekonomi, bisa disalurkan ke ya, dan ada siswa yang cenderung ya sampai beberapa kali rusak ya, dipersilakan ke STT Stigma Malang. Nanti ketika sudah selesai, yang luar biasa. Lulusan Tazkiyah dan lulusan Stigma berkolaborasi. Nah, SMK PU siap ya? Ya harus ya. Harus banyak yang ke Stigma. Disilakan yang mau bertanya. Saya nambahin promosi sebentar ya. Baik Pak Dokter, silakan Ya, mungkin dipancing. jadi kebetulan kita mungkin Tazkiyah juga kerjasama dengan Hidayatullah. Jadi banyak mahasiswa kita memang banyak dari Kaltim ya, dapat beasiswa dari Pemprov Kaltim itu full ya. Dan kita ada program internasional. Ya. Dan khusus dengan kalau tidak salah ini ya 60-40, 40-nya diskon, 40% diskon. Sama aroma tuh mahal aroma asli. Oh. Jadi kuliah Tazkiyah sama di aroma mahalan aroma. Oh iya ya, mahalan aroma ya. Kami juga kalau masih muda kepengen Ustaz. Kita sama Hidayatullah kerjasama dari diskonnya itu khusus Hidayatullah 40%. Baik uang pangkal mau SPB lupa saya, tapi ada kerjasama. Karena kemarin ke Pak Aceh Subagio di DPP. Oh ya. Alhamdulillah. Nah, ini nih kabar menarik para kepala sekolah madrasah. Ayo,
ya anandanya yang punya basic atau punya habit, ya punya gairah ekonomi, silakan didaftarkan ya ke Institut Tazkiyah. Kalau yang teknologi ya tadi ke Stigma ya, STT Stigma Malang. Kalau semuanya ini ada beasiswanya juga ya. S2-nya ada Dari beasiswa, Ustaz. S2 kita ada beasiswa juga. Ada sama S2 S1. Mungkin yang tadrisnya ada. S2 kita memang magister akuntansi dan magister bisnis ya. Itu ada beasiswa juga. Iya. Bisa sekolah khusus online. Online bisa ya, Ustaz, ya? Online. Online 60, offline 40. 30 70 mungkin. 30-nya yang kampus Merdeka ya. 30% kita offline dan 70% online. Nah, tuh kabar menarik juga nih. Ya, Mas Irfan bisa. mau naik S2, Mas Irfan. Gampang kita. Iya, Ustaz. Teman-teman yang dari Papua nggak usah datang, nggak apa-apa. Nah, Ustaz juga nanti S2-nya dakwah, nanti sudah merdeka. Ya praktek di Freeport sana diakui sebagai SKS ya. Sudah. Nah, tinggal ini aja. Kalau jadi ada kemudahan-kemudahan. Kalau Anda praktek di Al-Fatah bisa ya? Nanti. Oh bisa. Bisa diatur. Bisa diatur. Baik. Jadi penggunaan teknologi ini memang penting untuk kita ke depan ini memang harus berubah ya. Jadi kuliah pun kita berubah. Jadi 30-70. 30-nya online, 70-nya 30 offline, 70% online. Kita pakai itu yang S2. Tapi untuk kelas 1 bisa juga. S1 untuk. Tapi beasiswanya ada semua ya. Jadi saya promosi beasiswa aja. Ini sudah kita share dengan Pak Ketum di DPP gitu. Jadi dapat beasiswanya. Khusus Kaltim itu 100% beasiswa. Karena Kaltim buat Pemprov ya. Dari Mahakam Ulu itu ada permintaan Pak Wakil Gubernur beasiswa. Jadi daerah-daerah yang kalau teman-teman ada istilahnya minoritas, itu ada beasiswa dari kita. Bisa free, bisa 100%. Yang kita mintakan. Itu dana-dana beasiswa 100%. Jadi programnya ada tadrisnya, apa pendidikan, ada ekonomi Islamnya, ada penyiaran Islamnya, dakwahnya, dan juga akuntansi. Banyak beasiswa yang sudah kita send, makanya saya dikasih waktu Pak Nanang untuk sharing. Nanti saya bisa tur lah ke arah kalau kayaknya ditunggu juga ke Papua itu Pak Dokter. Sudah satu stand. Pak Rusdan pada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan saya singkat saja Pak. Kita kan negara Muslim terbesar ya di dunia. Tapi ekonomi kita ini kan tidak menganut ekonomi syariah, malah justru ke ekonomi nasional. Kira-kira bagaimana solusi ke depannya? Terima kasih. Sementara itu dulu, Pak. Terima kasih. Beliau ini Pak Doktor, Kepala Dinas Pendidikan Hidayatullah Papua, ya masih muda, energik, ya. Bahkan kayaknya mau merubah ekonomi Indonesia. Disilakan Pak Doktor. Ya, terima kasih Pak Rusdan. Memang kejadian kita merdeka dan kemudian dilaksanakan pembangunan negara kita oleh Bung Karno dan dilanjutkan dan seterusnya. Itu basic knowledge-nya, basic pengetahuannya memang konstitusional. Bung Karno tidak belajar Islam dalam perspektif pesantren. Dan begitu juga lain meskipun banyak ulama, tetapi kan ulama pada masa lampau. Mungkin kita tahu kiai kita atau ustaz kita, itu kebanyakan kalau fikih paham, ekonomi tidak paham. Jadi pembelajaran ekonomi sebagai ilmu alat ya, termasuk teknologi juga itu berkembang. Nah, keterpurukan kejayaan Islam ini menutup daripada
pencarian keilmuan itu, sehingga dianggap ekonomi yang ada itu yang Adam Smith yang belakang ini. Ekonomi yang kita belajar sekolah, kalau Pak Rusdan itu SMP, Oikos dan Nomos, prinsip ekonominya apa? Prinsip ekonomi kita kan prinsip ekonomi Adam Smith dengan modal sekecil-kecilnya hasil sebesar-besarnya. Itu kan prinsip ekonomi. Nah itu dalam konteks Islam nggak tepat. Itu tamak jadinya kita, serakah kita. Modal sekecil-kecilnya hasil sebesar-besarnya. Dalam Islam itu modal secukupnya, untung sewajarnya. Jadi Ibnu Khaldun bahkan menetapkan keuntungan itu proporsinya antara 5-10%. Jangan terlalu untung banyak-banyak. Maka kenapa Nabi bisa kompetitif ketika dengan Yahudi berdagang? Karena Nabi jualan dalam volume. Nah ini patut dipelajari kita. Jadi jangan terlalu berharap untung banyak dulu. Dari kuantitinya dibanyaki, insya Allah pengalinya banyak. Jadi pengalinya, faktor pengali. Keberkahan itu di kebanyakan ya. Di pengali. Wah ini survei berkah nggak? Kalau banyak berkah itu. Kalau sedikit enggak. Kan berkah itu mananya ziyadah. Keberkahan itu mana ziyadah. Asal nambah itu berkah. Nambah syukur karena nilainya nambah. Artinya dari 2 juta jadi 4 juta tuh nambah nominal, nambah syukur. Kalau nggak nambah nominal, susah syukur juga kan gitu. Nah, gimana solusinya? Ini peradaban. Ini tidak bisa dibangun dalam waktu yang instan, nggak bisa. Ya. Karena perlunya politisi. Politisi yang sadar tentang ekonomi Islam. Jadi membangun sebuah negara, kalau negara kita undang-undang yang didorong banyak undang-undang mempositivisasi, melaksanakan hukum Islam yang ada di Indonesia. Caranya gimana? Politisi, ketua undang-undang yang pro dengan Islam, pro dengan syariah. Gitu. Tapi kalau kita tidak pro, dikit-dikit kita curiga, ya masalah. Maka nggak ada undang-undang yang mendorong pada hadirnya daripada ekonomi Islam. Nah, kita tidak terobsesi ya. Kalau saya tidak terobsesi bahwa semua harus pakai nama syariah. Tetapi hakikat ekonomi Islam itu yang penting nilai-nilainya diterapkan. Tidak latas limu latas lamun misalnya. Tidak mendolimi dan tidak terdolimi. Itu salah satu nilai. Apapun kalau kita ngomong pakai baju Islam tapi mendolimi juga nggak bisa, nggak boleh. Karena hakikat sudah hilang, moral esensinya hilang. Nah itu harus dibangun. Kalau tatanan itu dibangun, insya Allah itu otomatis akan kebangun ya para politisinya. Artinya Nabi dengan risalah kenabian itu bukan hanya menata kehidupan sosial dari zakat doang, tidak. Tapi bagaimana membina agnia, membina yang fakir miskin, itu dibina secara keseluruhan. Sehingga platform ekonomi itu jalan. Tidak mesti nyebut syariah juga, tidak mesti Islam. Otomatis Islam itu sudah embodied ya, artinya jalan gitu loh. Seperti Nabi itu kan ukuran jalan. Begitu kita menyantuni fakir miskin, Nabi. Begitu menjenguk orang sakit, Nabi. Iya nggak? Jenguk Yahudi sakit, Nabi. Nah, Nabi itu mengimplementasi, mewujud, manifestasi dalam kehidupan nyata. Ekonomi kita gitu loh. Jadi ekonomi Islam itu bukan hanya jargon ekonomi bank syariah, tidak. Tapi ekonomi yang tata nilainya itu berpihak pada kemaslahatan, falah oriented bahasanya gitu. Falah itu apa sih gitu? Kalau kita bahasa ekonomi itu bukan hanya untung dunia. Falah itu untung dimensinya dunia akhirat. Falah itu. Maka kita kan hayya alal falah. Ya, kita cari kemenangan. Kemenangan itu apa sih? Bukan kemenangan dunia. Jadi kalau di bahasa Arabnya robaha yang dikurobihun itu kan keuntungan. Ekonomi tidak hanya untung dunia, tapi untung dunia akhirat. Itu ekonomi Islam. Solusinya tahapan. Mulai dari anak didik kita, dan nanti mulai kita membangun peradaban. Mungkin Pak Rusdan belum bisa menikmati, mungkin nanti anak Pak Rusdan. Gitu. Memang begitu, kita tidak bisa, dan rasanya saya masuk di bangsa itu tahun 93 ya. Tapi ya nanti sambil jalan itu.
asik gitu. Masa nggak kenal namanya Bani Umayyah merintah? Yang taunya adalah Adam Smith, yang taunya adalah bagaimana ekonomi konvensional, prinsip ekonomi. Itu harus dimulai. Nanti kelak itu ketika anak-anak mahasiswa itu sadar bagaimana dia. Jadi salah satunya kita mendidik orang jadi entrepreneur ya. Tapi entrepreneur yang punya martabat, yang punya obsesi yang besar, tapi ujungnya adalah memberdayakan, bukan untuk mengkayakan diri sendiri. Gitu kan? Jadi tidak kemudian tujuan kaya itu nggak boleh nggak, tapi kaya untuk mensejahterakan sesama. Gitu Pak. Mungkin tidak fokus jawaban saya, lebih pada makro lah jawaban saya. Apa-apa yang harus kita lakukan. Mungkin itu Pak Rusdan ya. Jadi sama-sama lah kalau solusinya. Hidayatullah yang punya Disdakmen ini punya misi, dan tidak hari ini. Disdakmen Hidayatullah sudah bekerja dengan baik, mungkin kelak 20 tahun menghasilkan menteri beneran, bukan menteri Hidayatullah ya, menteri yang nanti di IKN gitu loh ya. Tapi menteri pendidikan dari Hidayatullah. Jadi bukan menteri pendidikan Hidayatullah, menteri pendidikan yang asalnya santri Hidayatullah. Menteri keuangannya alumni Hidayatullah. Itu letak dasar kita, sehingga kita tidak terobsesi banget harus sekarang, tidak. Ya, Hidayatullah masih mencetak generasi, perubah peradaban, agen of change peradaban, katanya begitu kata Pak Bagio. Nah, silakan. Baik, ya, begitu Pak Rusdan ya. Jadi jawaban dari Pak Doktor, ya makanya Pak Rusdan kan ini Menteri Kepala Dinas. Dari anak-anak yang ahli senang ekonomi, senang politik. Jadi apa yang disampaikan tadi doa dari Pak Doktor, nanti Menteri Ekonomi dari alumni Hidayatullah, ya kuliah di Tazkiyah. Menteri Infokom atau teknologi santri Hidayatullah kuliah di Stigma. Itu ya. Jadi insya Allah mengumpul semuanya. Itu doa dan harapan. Siap. Lanjut. Ada yang bertanya lagi ke Pak Dokter maupun ke Pak ini? Dari Kaltim nggak ada yang datang ya? Dari Kaltim? Kaltim. Nggak ada ya? Ada yang dari Kaltim? Kayaknya ini pas momennya ini Pak Dokter dengan pembagian raport kayaknya ini. Kan masa-masa ini hari-hari ini pembagian raport ini. Kemarin ini. Dan hadir dari Pasir Kaltim. Silakan dari Pasir bertanya monggo. Alhamdulillah. Kalau Pasir mestinya kenal saya dong ya. Iya kenal Pak Dokter. Ya alhamdulillah kita di Kuaro ini sudah ada 4 alumni yang diterima di Tazkiyah, alhamdulillah. Mantap. Kemarin Pak Gradian sama Pak Sadam yang datang ke Kuaro. Sadam. Insya Allah nanti awal tahun juga biasanya beliau tiap tahun ke sini dan alhamdulillah sudah terjalin baik. Bagus sekali. Ada yang di-sharingkan Ustaz? Enggak, tadi sekedar menjawab pertanyaan Pak Dokter dari Kaltim mana. Oh iya, Kaltim menyimak Pak Dokter. Ya. Sudah lama saya nggak ke Pasir ya, sudah lama nggak ke Pasir. Ya. Iya, lama Pak Du ini nggak ke Pasir nih. Iya. Nanti kalau sudah IKN saya ke sana deh. Ditunggu Pak Dokter. Siap. Kalau sudah IKN kan Menteri Ekonominya Pak Dokter. Oh iya. Amin. Nanti kalau presidennya dari Hidayatullah saya kepilih insya Allah. Oh iya. Ayo, silakan. Ada yang bertanya lagi? Silakan Ustaz. Ustaz Azmi? Ustaz Azmi? Silakan Ustaz kalau bertanya. Assalamualaikum Ustaz, aman, alhamdulillah. Insyaallah. Pak Dokter, ingat ngumpul waktu di kafe Samarinda dulu Pak Dokter.
Mas Asmi ya. Ya, dulu Coba milih Pak Dokter. apa dibuka dong ininya apa Videonya kameranya biar ingat. dibuka. Biar ingat Pak Asmi ya. Nah, penting kalau pernah ke sana pasti ingat loh. Pak Azmi. Oh, siap Pak Dokter. Iya, iya insyaallah. Atau di kafe ada ya. Iya. Kopi ya. Ya. Sekarang ada kalau di Jakarta, mangga mampir di kopi, saya buka kopi. Masya Allah. Ya. Gini. Siap Pak Dokter, mudah sukses selalu Pak Dokter. Amin. Saya di Malang sekarang Pak Dokter. Di Malang ya? Iya di Malang. Di Aromah bukan? Di SMK PU Pak Dokter, ada aman di SMK. Oh baik. Ibunya saya nanti sekolah itu juga saya ini. Baik, makasih Pak Asmi. Siap Pak Dokter, terima kasih. Ya, Ustadz Asmi membuka memori ya bersama Pak Dokter di kafenya. Sudah diajak di kafe Jakarta ya. Sekarang di SMKPU, Insya Allah yang akan menyuplai alumninya ke Setikma ya. Dan ada juga yang dikirim ke Tazkiyah, Ustadz Asmi ya. Siap. Nanti alumni kita itu ada ahli teknologi, ahli ekonomi, jangan semuanya jadi ustadz ya. Tapi ekonomi yang menguasai kitab klasik, teknologi yang menguasai kitab klasik, begitulah kata Pak Dokter tadi ya. Silakan yang bertanya lagi. Siap. Ada yang bertanya? Silakan balik peserta, baik ke Pak Dokter maupun ke Pak Master Ustadz Freddy Windana. Silakan. Monggo para peserta yang mau bertanya dari Gorontalo, silakan. Dari Gorontalo. Kalau ada yang mau di-sharingkan, Gorontalo. Dari Gorontalo? Belum nyambung. Ini Ustadz Harun Rashad dari mana? Ustadz Harun? Ustadz Harun Rashad dari? Belum. Ustadzah Gina, ada yang ditanyakan Ustadzah Gina? Ustadzah Gina dari mana Ustadzah? Kalau ada yang ditanyakan, Ustadz Firman? Wah, kayaknya para peserta sudah ini ya. Mafhum semua. Iya, sudah vakum sesuai deh. Ayo, sebetulnya menarik ini ya. Ekonomi sama teknologi, ayo. Jadi insya Allah yang S2 bisa begitu ya, Pak Dokter ya? Bisa. 70% online, 30% offline gitu ya? Betul. Itu jurusannya apa, Pak Dokter? Ada akuntansi, magister akuntansi atau magister bisnis syariah. Magister ekonomi syariah. Jadi gelarnya ME atau ME ya, magister ekonomi. Iya. Banyak. Ayo Pak, kalau yang S1-nya apa? Banyak kalau S1 ya Pak? S1 ekonomi ekonomi Islam, terus bisnis ekonomi Islam, bisnis Islam, ada apa? Bisnis Islam, terus hukum ekonomi Islam, S ya, ekonomi syariah itu S ya. Terus tadris itu matematika bahasa Inggris, pendidikan IPS, sama apa tuh? Penyiaran, dakwah penyiaran. Oh, dakwah penyiaran. Ya tadris juga ya, matematika sama bahasa Inggris, Ya, matematika bahasa Inggris. Lengkap juga.
Kalau di STT stigma apa Pak? Iya Pak Ustadz. Jadi yang saya sampaikan tadi kan informatika ya, ada 3 prodi. Yang 2 itu S1 dan satunya lagi D3 komputer multimedia. Yang satu rumpun itu ya teknik informatika sama komputer multimedia. Nah, yang beda rumpun itu yang arsitektur. Arsitektur ya. Nah, arsitektur. Dan arsitektur ini sebenarnya kalau di Jawa Timur saja itu sebenarnya tidak banyak sebenarnya ya. Jadi jurusan arsitektur ini salah satu jurusan yang kalau satu provinsi satu pengelolaan PTS lah di Jawa Timur itu sebenarnya tidak banyak. Jadi stigma itu salah satunya. Ada membuka arsitektur seperti itu. Jadi baik itu dari SMK maupun SMA silakan mendaftar ya untuk di stigma. Jadi sebenarnya tidak hanya tadi ya informatika gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi ya. ada arsitektur gitu. Baik, ada yang ditanyakan lagi kepada seluruh peserta? Apa nih? Saya Kang Hamid. Ustaz, memang Ustaz Rusdani, monggo Ustaz. Silakan. Ya, saya mau tanya di Pak Ustadz Ferdi Pindah. Stigma. Ya. Ya, kita di Manowari, khususnya Papua Barat ini banyak alumni stigma ini. Banyak. Mungkin begini, mungkin kita bisa diajarkan cara membuat website ke Pak supaya sekarang kan teknologi, serba teknologi, kemudian dari memberikan gambaran sekolah juga lewat teknologi. Nah, mungkin ada waktu-waktu tertentu supaya kita zoom satu kali untuk bagaimana bisa membuat website sekolah gratis. Kan sekarang bayar mahal tuh Pak website itu. Iya. Siap nanti kita bantu koordinasi lah. Ya. Ini telepon yang saya sampaikan di chat aja ya ini ya. Nanti kalau kepingin kontak-kontak langsung ya. Siap Pak. Siap. Ya, memang salah satunya untuk promosi ya kalau secara media profil di web ya, karena untuk memperkenalkan luas kan .ac.id. Nah, itu biasanya seperti itu. Kalau pendidikan tinggi itu ya, kalau untuk sekolah sch.id seperti itu. Cuman konten web mungkin pertama kali kalau ingin diperkenalkan luas ya profil dulu. Nah, nanti di pengembangan selanjutnya kalau lebih besar lagi ya untuk pengembangan di pengelolaan. Nah, itu. Tapi biasanya kalau untuk sekolah kan dari apalagi kalau yang di bawah Dignas ya, itu biasanya menunjukkan beberapa aplikasi ya. Seperti itu. Tapi untuk khusus profil kayaknya saya belum mengetahui itu diberikan atau enggak. Tapi biasa kalau secara mandiri mungkin kita bisa bantu ya, istilahnya untuk membantu untuk menyiapkan profilnya seperti apa. Itu, Pak. Dan bagaimana? Silakan yang lain. Nah, nomor-nomor kontak beliau para pemateri nanti dan ini sudah di-share oleh Mas Irfan dari admin Dikdasmen ya. Silakan pada peserta yang masih berada di link Zoom ini
yang ingin bertanya kepada Pak Ferdi dan Pak Dwi, disilahkan. Kayaknya Bapak pemateri ini juga waktu tinggal 7 menit lagi. Dan ini para peserta kayaknya sudah memahami atau masih bingung gitu ya. Nanti bisa dilanjut lewat WA ya kepada beliau-beliau pemateri yang pagi ini sharing kepada kita. Insya Allah Ustadz Rusdan ya nanti akan mendapatkan hadiah dari Dikdasmen Hidayatullah ya. Karena Ustadz Rusdan bahkan bertanyanya 2 kali gitu ya. Apa Mas Irfan hadiahnya 2 atau bagaimana Mas Irfan ya? Karena beliau bertanyanya 2 kali. Disilakan ada 3 hadiah lagi ya. Karena masih ada 6 menit sebelum kami mempersilahkan kepada pemateri untuk misalkan closing ya penyampaiannya. Dipersilakan kepada para peserta, masih ada 3 penanya ya, 3 hadiah untuk para penanya. Silakan. Oh, tidak ada. Monggo Pak Dokter, mungkin terakhir Pak Dokter dipersilakan untuk closing. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Teman-teman sekalian, Pak Perdana, saya kira tidak ada ungkapan yang patut disampaikan pada kesempatan ini. Saya syukur alhamdulillah bahwa kita masih berkesehatan untuk membuka kembali khasanah kekayaan Islam melalui dimensi ekonomi. Kita semua wajib untuk kemudian tidak pada dalam kelihatannya muamalah antara ekonomi memahami ekonomi tanpa perspektif perbankan atau ekonomi dan perspektif ekonomi dan perspektif yang disebut pada digital adalah kaitan ekonomi dan mengatur masuk bagaimana mengelola zakat itu bagian ekonomi ya. Pendaya gunanya sosial, tapi bagaimana memfundraising, mengalokasikan alokasi kegamanannya ke ekonomi. Jadi banyak yang kita ini juga banyak yang kemudian para amil yang bekerja di sana melanjutkan mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu nanti Kang Asmi. Saya insya Allah saya di Malang ya. Oh ya. Karena virus saya juga di Malang. Jadi kan banyak aktivitas kita. Insya Allah. Amin. Amin. Dan juga sering saya di Stigma dulu. Kalau anak-anak karena beliau saya nggak siapa ya. Ya, salam buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Monggo kalau ke Malang, semoga bisa ini ya mendoakan Al-Fatah. Kami tunggu kedatangannya di Al-Fatah Kota Batu, Dokter. Siap, siap. Silakan Ustadz Freddy Windana untuk closing materinya. Pada intinya kalau dari saya untuk teknologi yang kalau masalah teknologi ini memang mau harus belajar ya, karena secara sudah menerapkan beberapa hal gitu ya. Jadi suatu literasi digital pun kita harus mengetahui dan memahami bagaimana kita harus
mengoperasionalkan nantinya seperti itu. Itu Kang Hamid Ya. saya sampaikan. Baik, terima kasih gitu ya. Jadi teknologi juga mau tidak mau ya kita akan ya harus gitu kan siap. Oleh karena itu ya disampaikan oleh beliau terus belajar dan belajar ya. Jangan sampai berhenti. Jadi sekali lagi kepada para seluruh kepala sekolah dan madrasah, juga kepala dinas pendidikan Hidayatullah, ketika ada ananda kita yang punya kelebihan di bidang teknologi, silahkan antarkan ya. Juga yang kelebihan misalkan suka menggambar-gambar arsitektur ya, bisa ke STT Stigma Malang. Dan yang ya sedang ke ekonomi ya, akuntansi, matematika, bahasa Inggris, hukum ekonomi Islam, bisa ke Institut Tazkiyah ya. Insya Allah 2 ya perguruan tinggi ini sudah menjalin kerjasama dengan Dikdasmen Hidayatullah dan dengan Hidayatullah ya. Dan semoga doa dari para pemateri tadi, lahirlah generasi-generasi, mungkin kita tidak merasakan, kita tidak mencicipi, tapi anak cucu kita nanti yang akan mencicipi. Tapi insya Allah ya kita atau para senior ini ada mungkin jasa lah menghantarkan generasi-generasi yang nanti siap meneruskan ya peradaban Islam ini. Terima kasih Pak Dr. Dewi Wahyu dan Ustadz Ferdi Windana yang pagi ini telah sharing ilmunya dengan kita. Semoga kedua pemateri ini diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, ya, dan kemudahan, juga kesuksesan baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Juga para peserta semuanya. Yuk kita buka dulu videonya, akan dipoto oleh admin ya. Mohon videonya dibuka. Kita berpose dulu, berfoto ya. 1, 2, 3. Nah, terus tauhid 1, 2, 3. Ada yang berani begini? Ya ini ya, terima kasih ya. Mohon maaf, Wawan Wahidin Abdul Hamid dari Kota Batu ya, Jawa Timur, memandu acara ini. Kalau ada hilaf dan salah, semoga kita bertemu di lain waktu dan di acara yang berikutnya. Wassalamualaikum. Mohon maaf, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Cinlev. Oke, sami-sami Pak Dokter. Pak